Saudaraku, kita ada penyembah pada Tuhan yang itu membutuhkan akan korban, saudara. Ada juga kita melakukan hal-hal praktis kepada sesama, itu juga perintah Tuhan. Jadi jangan dibenturin, saudara. Nah, di sini Yudas membenturkan. Itu pemborosan, itu 300 dinar. Kan itu bisa dijual kemudian dipakai untuk orang-orang miskin, gitu ya. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 12. Sebuah perikop yang menceritakan tentang Tuhan Yesus diurapi di Betania. Saudaraku, kita tahu bahwa peristiwa atau kisah ini yang diuraikan atau diceritakan di dalam Yohanes 12 ini adalah peristiwa menyusul akan kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Kita tahu bahwa Lazarus sudah 4 hari mati dan dikuburkan, dan kemudian Yesus datang dan memanggil Lazarus dari lubang kubur, ya, dari gua kubur itu, dan kita melihat bagaimana reaksi dari masyarakat yang begitu heboh, ya, dengan mujizat besar di mana Tuhan membangkitkan Lazarus. Nah, ini peristiwa sesudahnya. Saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta layani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, kalau kita amati ayat 2 ini, saudaraku, ini sepertinya kok masing-masing punya bagian gitu ya. Ketika Tuhan datang untuk mengunjungi akan murid-muridnya itu, Marta melayani. Ya, kita tahu kalau Marta itu selalu sibuk melayani. Kemudian ada Lazarus. Lazarus ini sebetulnya adalah saksi yang luar biasa ya. Dia sudah mati 4 hari kemudian bangkit dan bikin geger, saudaraku. Bukan hanya di desa Betani, tapi sampai ke Yerusalem, karena Yerusalem dan Betania itu kan dekat. Nah, tapi Lazarus di sini cuman turut makan saja ya. Jadi cuman menikmati makanan. Ya, kalau arti rohani itu banyak orang Kristen itu seperti Lazarus, sudah dibangkitkan, tapi ya kegiatannya cuma ikut makan saja, saudara, menikmati saja berkat-berkat Tuhan. Marta bagus, ya, dia melayani, saudara ya, dia melayani. Tapi di sini di ayat 3 dikisahkan tentang Maria. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini satu tindakan kasih, tindakan hormat, tindakan kasih yang dilakukan oleh seorang murid yang bernama Maria. Kita tahu Maria ini adalah seorang penyembah, kesukaannya, kegemarannya adalah duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau Marta sibuk melayani, hingga kadang-kadang dia menjadi gelisah dan menjadi tidak nyaman ketika melihat akan saudarinya, yaitu Maria duduk saja dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Muncul di sini dikisahkan ini, saudaraku ya, bagaimana Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Itu mahal, saudara, harganya. Nanti kita lihat di ayat 5 harganya itu mahal. Lalu meminyaki kaki Yesus. Kaki Yesus itu dituangi dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya itu. Ya, sepertinya sebuah pemborosan, saudaraku ya. Tapi Tuhan membela. Nanti kita lihat Tuhan membela akan pemborosan kudus yang dilakukan oleh Maria ini. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, ini Yudas jadi provokator, saudaraku, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar
Nah, harganya berapa saudara? 300 dinar. Nanti kita hitung-hitungan itu harga 300 dinar itu berapa. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. 300 dinar diberikan kepada orang miskin, kan bagus saudaraku ya. Itu kan pemborosan, dituang di kaki Yesus, diminyai kaki Yesus, kaki aja kok diminyai, kemudian diseka dengan rambut. Rambut itu apa saudara? Ini kalau arti alegorisnya itu seperti Simpson, rambut itu kekuatan, dengan seluruh kekuatan dia mengusap akan kaki Yesus, diminyai dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Harganya berapa? 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang miskin, itu kata Yudas, padahal dia mencuri ya saudara ya. Sepertinya baik, dan kalau saudara bandingkan dengan Injil Matius 26 ayat 6 sampai 13, Markus 14 ayat 3 sampai 9, itu murid-murid yang lain terprovokasi saudara, dan mereka ikut ngomel karena kena racun yang dilepaskan oleh Yudas Iskariot. Iya, itu pemborosan, itu pemborosan, itu pemborosan. Sampai Tuhan harus berbicara membela akan Maria. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, dia nyuri, saudara, dia korupsi karena dia seorang bendahara. Nah, saya kembali ke 300 dinar itu dulu, saudaraku. Di dalam Matius 20 ayat 2, nggak usah dibaca, saudara, nanti saudara cek, Matius 20 ayat 2, dikatakan bahwa upah harian seorang pekerja itu adalah 1 dinar. Jadi 1 dinar upah sehari. Saya nggak tahu ya kalau sekarang berapa. Upah sehari katakan 20.000 atau 15.000 atau berapa ya, harian saudaraku ya. Buruh harian. Kalau sehari itu 1 dinar, 300 dinar berarti 300 hari dia kerja. Dan uangnya nggak dipakai untuk beli apa-apa, tapi ditabung saudaraku. Jadi dia kerja 300 hari untuk dibelikan minyak narwastu kualitas terbaik. Dan ketika Tuhan datang, dia mempersembahkannya. Firman di bagian lain, saudaraku, di versi Matius dan Markus itu dipecahkan, kemudian dituang. Saudaraku, ini gambaran dari kasih. Kasih kepada Tuhan Yesus itu kadang-kadang menuntut akan sesuatu yang disebut atau dinilai oleh orang lain pemborosan. Kamu memboroskan hidupmu, kamu memboroskan waktumu, kamu memboroskan segala-galanya, termasuk uangmu, hanya untuk Tuhan. Sementara yang melihat itu, seperti Yudas dan juga murid-murid yang terprovokasi, itu menilai itu nggak ada artinya itu, pemborosan seperti itu. Itu harusnya uang itu dipakai untuk orang-orang miskin. Kan itu lebih praktis, ya. Nah, saudaraku, di sini kita harus belajar, jangan sekali-kali kita membenturkan akan sesuatu yang disebut pemborosan kudus itu. Entah itu waktu penyembahan, waktu pelayanan, yang kalau dinilai waktu yang diboroskan itu bisa dipakai untuk, ya katakan yang lebih praktis, kasih makan orang-orang miskin begitu ya. Kenapa engkau mau-maunya ada di gereja, mau-maunya ada di ruang doa? Ya, ini yang begini-begini ini selalu dibenturkan. Ada kelompok tertentu yang coba membenturkan dengan mencela orang-orang yang seperti Maria. Dan saya ingin katakan bahwa mereka yang melayani seperti Maria, yang menyembah Tuhan, memboroskan waktunya dan segala-galanya, dia menuang akan segala sesuatu yang ada pada dia untuk kemuliaan Tuhan, itu juga jangan mencela mereka-mereka yang bergerak dalam pekerjaan kasih, memberi makan, membantu orang-orang miskin dan sebagainya, diakonia ya. Saudaraku, kita ada penyembah pada Tuhan yang itu membutuhkan akan korban, saudara. Ada juga kita melakukan
hal-hal praktis kepada sesama. Itu juga perintah Tuhan. Jadi jangan dibenturin, saudara. Nah, di sini Yudas membenturkan. Itu pemborosan, itu 300 dinar. Kan itu bisa dijual kemudian dipakai untuk orang-orang miskin, gitu ya. Ayat 7 kita lihat, ini pembelaan Tuhan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Di bagian lain dikatakan dia melakukan sesuatu yang baik. Kemudian ayat 8, saudara, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sebentar lagi dia harus berpisah dengan murid-murid. Dan dalam pimpinan roh, Maria melakukan sesuatu yang akan diingat selama-lamanya. Hari ini kita mengingat akan korban yang dilakukan 300 hari dia kerja, ditabung, dituang di kaki Tuhan hari itu, saudara. Kadang-kadang hal-hal semacam itu oleh Tuhan justru dibenarkan. Meskipun hal-hal seperti kita berdiakonia, kita mendukung pekerjaan Tuhan yang praktis-praktis sifatnya di lapangan dan sebagainya, memberi makan orang-orang lapar dan sebagainya, itu selalu ada dikatakan oleh Tuhan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi kesempatan engkau untuk menyembah aku ketika aku ada, itu membutuhkan korban. Itu yang menjadi pesan dari perikop ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.